Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah pengajian subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Para jemaah sekalian, saya ini bukan dokter hewan. Nah, kalau disebut kiai nggak punya modal, jadi juga bukan kiai, juga tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, juga tidak pernah mengalami pengkaderan secara resmi oleh IPM. Cuma saya ini indil bapak saya. Bapak saya juga pernah menjadi ketua PDM di Kabupaten Magetan. Mestinya beliau yang kiai. Ada hal yang saya sangat bersyukur kebanggaan terhadap ayah saya. Karena apa? Karena setidaknya saya bisa baca Quran. Bapak sekalian, orang dengan penampilan seperti saya hampir di setiap fasilitas umum itu saatnya sholat saya berdiri tarik-tarik suruh imam. Bayangkan kalau kemudian saya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, sabun. Kita yang penampilannya jiwa itu nggak bisa imami, nggak lucu, nggak nyaman rasanya kan. Alhamdulillah saya juga pernah imami di Masjid Nabawi itu beberapa kali. Maka sering saya imami di Masjid Nabawi. Tapi bukan di emper aja karena membawa jamaah umroh. Karena seringkali datangnya itu sudah lewat isya, sudah lewat tengah malam gitu. Sehingga begitu datang kita jamaah sendiri rombongan kita, saya disuruh imami, termasuk di Twin Tower di Kuala Lumpur. Saya memang waktu itu sengaja menjelang maghrib di mall yang besar itu di Twin Tower di Menerangan Indonesia itu ada masjid yang agak besar. Saya sengaja datang lebih awal menunggu maghrib, kemudian saya duduk di depannya imam. Ternyata betul, saya diseret disuruh imam. Ada jamaahnya dari seluruh dunia. Karena wisatawan itu kan dari seluruh dunia, sehingga ada kebanggaan ketika siapa tadi anak kita itu, wah itu kalau jadi imam nanti luar biasa. Dan imam itu pasti di depan. Kalau orang mau di depan, mau memimpin, ya mesti bisa baca Quran. Maka sekolah-sekolah kita, sekolah Muhammadiyah itu sekolah Islam, agar anak-anak kita punya unggulan. Tadi sudah sampaikan, jangan sekolahnya enggak, sekolahkan Muhammadiyah dan kemudian teman-teman masjid kita betul-betul harus fokus urus sekolah kita, terutama pemahaman dan bacaannya terhadap Al-Quran. Apalagi laki-laki itu harus jadi imam, bisa jadi imam. Supaya bisa jadi imam tentu baca Al-Qurannya harus benar dan baik, kan begitu. Nah, begitu pentingnya Al-Quran. Bapak-Ibu sekalian, pagi ini kan kita mau ngaji itu kan tentu ngaji Al-Quran.
tadi sudah diperingatkan. Kalau lantas mau dihantar Quran balagafil alakum itu tadi kan dibaca ada ide. Orang kafir itu mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana agar umat ini lantas mau dihantar Quran, agar kalian itu tidak ngaji, agar kalian tidak mendengarkan Al-Quran, agar kalian tidak paham Al-Quran. Maka kemudian bikin aja hal yang sia-sia yang lalu itu. Tidak perlu jamnya ngaji itu dibikin senang-senang supaya apa? Supaya dia nggak serius, supaya dia tidak memperhatikan Al-Quran, supaya kita semua orang yang beriman itu tidak mendengarkan Al-Quran. Karena apa? Karena dengan cara itulah alam tadi pun orang kafir dengan cara seperti itu dia akan mengalahkan orang beriman. Maka kemudian Bapak Saudara, kita mementingkan saat ini untuk ngaji. Bapak Saudara, kalau kita memakai harga bayan linnas Al-Quran ini wa hudan wa idatul lil muttaqin, Quran ini akan mengantarkan kita kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Teman sekalian, seringkali aplikasinya kita baca benar ya usake, pahamnya kurang, pemahamannya kurang, lalu pengamalannya juga kacau. Teman sekalian, Al-Quran akan mengatakan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Al-Quran akan mengatakan kepada kita semuanya menjadi orang yang beriman kepada Allah dan kemudian bisa melakukan amal saleh, perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu dilandaskan pada perintah Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Dengan begitu para jemaah sekalian, kemudian akan hadir Allah bahkan mewajibkan dirinya untuk menghadirkan segala kemuliaan terhadap kita semua. Jemaah sekalian, salah satu contoh misalnya seperti yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mestinya kita ini menjadi orang yang sangat visioner, punya pandangan jauh ke depan, punya pandangan jauh ke depan, sehingga apa? Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi yang sangat cepat di sekeliling kita itu kita bisa mengatasi. Jemaah sekalian, saya ini insya Allah setahun yang lalu, persis lebih dari sebulan itu kecelakaan menggantikan ketua PDM yang lama yang mengundurkan diri. Ternyata jemaah sekalian, saya terus terang tidak punya kompetensi. Saya kira beliau sama ngurus mahasiswa nggak ada, kita ini nggak ada latar belakang sekolah, ngurus lembaga zakat. Dokter yang ngurus lembaga zakat nyambung nggak nyambung, nggak ada kompetensinya, nggak ini yang kalau bahasa ini nggak nyambung ke kompetensinya. Termasuk dokter hewan ngurus PDN nggak nyambung. Tapi kemudian karena itu harus kita lakukan, maka kemudian saya periksa dulu, saya lihat dulu adalah bagaimana keuangan. Waduh, ternyata buah belur
catatannya ya nggak jelas, uang miliaran itu nggak jelas. Dan alhamdulillah mulai tahun 2022 ini kita menetapkan anggaran PDM itu 13 miliar lebih, ada rapatnya, dan itu diputuskan dalam rapat pimpinan, sehingga perjalanan kita itu biaya-biaya itu harus ditutup dengan rapat tadi. Kita boleh mengeluarkan uang, ada nggak yang sudah sewati rapatnya, ada nggak di rapatnya? Artinya begini maksud saya, bahwa siapapun kita ini masing-masing akan mengemban amanah. Ada yang mengemban sebagai suami, sebagai istri, tadi sudah disebut ketua takmir, ketua PCM, seperti saya hormati, ketua ranting. Nah, Bapak sekalian, tentu amanah itu saya terus terang yang hebat itu orang begitu senang ya mengemban amanah sebagai suami atau istri, padahal nggak orang sekolah juga kan, sekolah menjadi suami nggak ada sekolahnya, menjadi istri juga nggak ada sekolahnya, tapi kondel mereka kadang-kadang sekolah budak rapi kan, padahal nggak ada ilmunya kan, nggak ada sekolahnya juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian ini loh, kalau mau pakai ini ada bayan lintas ini akan menjadi penjelas, petunjuk, dan kemudian nasihat bagi kita. Saya kira urusan apapun itu akan selesai. Persoalannya sekali lagi, misalnya, apakah setiap langkah yang kita lakukan itu ada kemudian landasannya yang mengantarkan kepada kita kepada kebenaran yang mutlak, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lalu cara saya, seringkali saya sampaikan ke teman-teman, kalau orang sudah mengemban amanah, ayo diurus. Pertama itu diurus dengan mengurusnya itu dengan cara yang terbaik. Yang kedua itu fokus, yang ketiga serius, dan keempat terus menerus. Karena apa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa kana yarjuli ma'arabi fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Maka barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka barang siapa ingin berjumpa dengan kenikmatan yang luar biasa dahsyat, itu karena berjumpa dengan Allah itu kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan dengan indera kita, saking hebatnya kenikmatan itu, maka maka lakukan sesuatu gitu. Falyamal, dan tidak hanya sekedar melakukan, tapi falyamal amalan sholihan, termasuk yang kita tempati ini, misalnya yang tukang keramik, dia ngurus pasar keramik dengan cara yang terbaik. Saya juga mendapatkan amanah bangun masjid di PDM Sidoarjo, itu sudah habis 32 miliar belum jadi. Itu kalau nggak ada Smamda sama Upsida itu ya mungkin ya nggak jadi juga. Kayak terbuahnya itu Smamda dan Upsida yang biaya sama masyarakat itu. Lihat, saya terus saya lihat, saya tanya tadi beliau, tukangnya ini dari mana ya, apa dari lokasi ini saja. Jadi jalan di lantai itu, kalau urusnya itu asal saja. Di tempat saya itu kalau jalan di ini kesandung deh, tahu kesandung. Karena apa? Karena keramiknya itu ada yang nongol ke atas, ada yang nongol ke bawah gitu. Jadi ketika jalan di sini, aduh seruk, aduh kesandung. Jadi karena apa? Karena mengurusnya dengan pengurus yang tidak
Kalau banyak amalan solihan maka jadinya anu saya ini kan. Jadi jangan kalau jalan sini nggak mungkin sarung-sarung keramik yang nomor dikit, nomor setengah mili itu sudah bikin kita sakit. Maka kemudian Pak bisa lihat, setiap amanah mari kita tunaikan, kita urus dengan cara yang terbaik. Pak bisa lihat, saya Bapak, terutama khusus Bapak, Pak, istri panjenengan itu begitu panjenengan nikahi itu sudah tertutup peluang mereka untuk dinikahi laki-laki lain. Ketua Lazismu, ketua PCM, ya, ketua Lazis seperti saya, Mas Balik itu, kursi ketua itu cuma satu. Begitu kita duduk di situ pada yang sama, kita itu loh menutup peluang orang lain untuk duduk di situ. Iya kan? Ketika dalam perjalanan itu ada orang yang jauh lebih baik, nggak bisa duduk di situ, sudah terlanjur kita yang duduk di kursi itu. Maka ketika kita tidak melakukan yang terbaik, tidak mengurus dengan cara yang terbaik, kita ini boleh, mohon maaf misalnya ketua cabang atau ketua daerah, ketua PDM, kursinya sudah diduduki, kemudian tidak berbuat apa-apa ketika dia menduduki itu, apa yang terjadi? Mati. Jadi yang berpeluang membunuh persyaratan ini itu bukan orang lain, kita. Coba misalnya kepala sekolah diserahi anak kepala sekolah, kemudian nggak berbuat apa-apa, santai, ada. Sekolah kita di Sidoarjo dari 1.300 lebih siswanya itu, kemudian sekian puluh tahun kemudian tinggal 200 saja nggak benar. Jadi Pak misalnya, jangan kemudian kita berbangga karena apa? Karena perubahan di luar itu sangat cepat. Saya ada salah satu contoh Nokia ini. Siapa sih nggak kenal Nokia? HP 1 juta umat itu, semua itu Nokia dulu. Berapa tahun yang lalu? Dari 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Semua Nokia, tapi 2014 Nokia habis dibeli oleh Microsoft. Direkturnya CEO itu namanya Jeruma Olila. Dia bilang waktu dibeli, dia bilang we didn't do anything wrong. Ini bahasa Madura itu. But somehow we lost. Kami ini tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi kenyataannya kita kalah. Ngomong begitu tuh sambil meneteskan air mata. Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi faktanya kita kalah. Nah, tentu saja supaya tidak kalah, gitu ya, mari kita urus dengan serius. Kemudian fokus itu wala yusyrik bi ibadati rabbiyah. Fokus itu ya satu itu saja loh. Kalau ingin berjumpa dengan Tuhannya, ya wis satu atau nggak usah mencari Tuhan lain lah. Kira-kira gitu. Kalau sudah dapat, nah ini yang celakanya itu terus seperti saya ini. Kalau sudah dapat amanah lazismu, gitu, mestinya jangan disuruh ngurus yang lain. Jadinya seperti yang beliau sampaikan tadi, sekarang itu kontak partai, sore pagi ke lazismu, sore rapat PDM, nanti malam lagi. Saya masih tambah lagi menjadi sekretaris BPH Musida. Jadi 3 saya. Jadi nanti pas mau rapat PDM itu teman-teman Musida datang ke PDM, banyak yang harus saya tanda tangan. Ya kesannya cuma tanda tangan kalau di BPH Musida itu. Yang ketiga itu serius. Bapak sekalian, Allah menjanjikan kepada orang yang serius itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Bapak Ibu sama sekalian, setiap amanah itu akan menghadirkan cobaan, persoalan, ujian. Apalagi amanah untuk berjuang di jalan Allah itu. Karena apa? Karena Allah sudah memberitahu kita ya, bahwa jangan kalian ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengira, dibiarkan mengatakan dirinya beriman. Karena apa? Dengan begitu akan datang berbagai ujian dan cobaan. Maka buat orang yang serius, ya, buat orang yang serius Allah menjanjikan lalah dia tahun sebulan, sungguh-sungguh akan aku tunjukkan jalan-jalan itu. Jawab saya, barusan kita di Indonesia Timur menangani korban sampai H-3, perolehannya itu masih 3 miliar berapa. Begitu hari H, kita mendapatkan amanah hampir 6 miliar. Jadi H-1, H-2 itu aduh kita kontak-kontak terus, data yang masuk sekian, nyari sapi, data yang masuk sekian, nyari sapi lagi, lihatkan rumah potongnya, lihatkan kosurinnya, sehingga dalam sepekan itu rasanya pikiran itu berat, terus perut itu kaku. Yang keempat itu terus menerus. Jadi kalau dikasih amanah itu harus diurus dengan cara yang terbaik, fokus, serius, dan yang keempat terus menerus. Coba saya lihat bahasa Al-Qur'annya itu istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah, orang yang terus menerus, orang kalau terus menerus amanah, pasti dia punya kesabaran yang luar biasa, dia punya energi yang luar biasa. Allah menjanjikan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Masih ditambah lagi janji Allah, berita gembira berupa surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, tadi mau saya sampaikan ke Bapak, ketika sudah menikahi istrinya itu, istrinya sudah tertutup ruang. Kalau laki-laki nggak tertutup ruangnya, masih bisa nikah lagi. Itu saja. Kalau perempuan itu sudah tertutup, peluang untuk dinikahi laki-laki lain sudah tertutup ruangnya. Maka Bapak jangan sia-siakan, diurus secara yang terbaik. Nanti kalau nggak diurus, kan diurus laki-laki lain. Saya kalau ada yang komplain masjid diambil orang, saya pasti yakin nggak diurus masjidnya oleh pesantren, oleh teman-teman. Jadi saya tidak pernah kemudian melihat kesalahan masjid kita diambil orang lain. Saya yakin pasti masjid kesehatan nggak ngurus masjid, sehingga diambil orang lain. Itu bisa dipastikan selalu begitu. Karena apa? Kalau kita mengurus, gak mungkin kemudian alokasikan ke orang lain. Pak saya lihat, bukankah sekali lagi, bukankah seluruh yang Allah ciptakan itu kita harus punya mindset Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seluruh yang Allah hadirkan itu selalu menghadirkan kebermanfaatan. Buat siapa? Buat orang yang ulil albab, yang rasionalitasnya mengembara jauh, tapi masih tetap senantiasa mengingat Allah. Dia pasti harus sampai pada kesimpulan mindset Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oleh karenanya, para jemaah sekalian, Allah wajibkan agar orang menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang bisa, harus syaratnya
Jadi bahasanya dimanapun keberadaan kita, mau di rumah, mau di sekolah, mau di masjid gitu ya, kalau kehadiran kita, keberadaan kita di situ senantiasa menghadirkan manfaat, wah kita ini akan dirindukan banyak orang. Mohon maaf kalau kemudian kita menjadi beban, akan banyak orang yang akan menjadi kita. Bapak saja, kenapa masjid kita ini menjadi begini indah? Kenapa bangunan yang di depan itu kemudian diajak? Kayaknya mau dirobohkan. Lihat gentengnya sudah nggak ada. Iya. Kenapa? Karena itu hanya menjadi beban saja kan? Bangunan-bangunan yang indah itu karena ada itu kan menjadi tidak nyaman kan panjenengan? Karena apa? Karena itu menjadi beban buat kita. Maka kemudian dimanapun kita jangan menjadi beban. Orang beriman itu mestinya dimanapun keberadaan menjadi solusi. Karena apa? Karena pada saat yang sama seluruh orang yang beriman itu Allah menghadirkan dirinya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Orang beriman itu Allah selalu mengeluarkan dari jalan gelap kepada jalan yang terang. Lalu bagaimana bisa kita menjadi beban? Orang yang beriman itu menghadirkan kedermawanan. Orang beriman itu menghadirkan rasa peduli yang luar biasa. Orang yang beriman itu punya karakter suka berbagi yang luar biasa. Bahkan untuk menjadi orang yang baik saja harus ada kebermanfaatan yang kita lakukan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, agar kita tidak ketinggalan, saya mohon maaf. Tadi Pak Ketua ranting habis namanya desanya kalau menjadi kan juga sampaikan ke saya kan, Pak Dokter, ya, tolong sampaikan ke teman-teman panjenengan, barangkali ada yang tertarik untuk mendonasikan apa hartanya di masjid ini. Bapak sekalian, maka kemudian kita diajari oleh Allah melalui Rasulullah SAW agar apa? Agar kita membangun silaturahim, iya kan? Agar kita membangun silaturahim. Maka kemudian para jemaah sekalian, saya kira kalau pas ranting masjidnya seperti ini itu luar biasa dahsyat. Tapi kemudian apakah kita mampu mengkomunikasikan kehebatan kita ke publik? Itu yang penting. Saya tadi berpikir begini, ini sudah ada banner ya. Kalau mau itu gantian. Ini kan direkam ya. Saya ini kan direkam. Tidak tahu ini siaran langsung atau enggak. Kalau saya lihat, kalau kita ngaji seperti ini kan cara, mohon maaf, ini kita menyebutnya ngaji konvensional. Nah kira-kira gitu ya. Kita ini ngaji konvensional. Menurut panjenengan yang hadir kaki ini berapa? Ada 500? Tidak ada kan? Paling kira-kira ya 200 lah kira-kira ya. 200. Kalau kemudian jenengan menghadirkan penceramah yang hebat sekalipun gitu, kira-kira yang hadir ya maksimal kalau kemampuan masih seperti ini ya kira-kira 1000 lah, menghadirkan jamaah 1000 atau tidak mau 2000 ya silakan 2000. Nah kalau sekalian, pandemi COVID menghadirkan buahnya wawasan. Kalau kita mau memperhatikan Al-Quran, tandur nafsum ma qaddamat slim. Jam segini tadi, mulai jam 5 tadi, kalau panjenengan buka HP-nya, pasti ada
ngaji siaran langsung Agim. Setiap subuh, setiap habis subuh Agim selalu ngaji melalui jaringan Facebook. Baik sekalian, saya pernah sampaikan ke teman-teman di masjid saya ada juga ngaji tiap Rabu malam dan Sabtu pagi seperti ini. Besok berarti saya coba tunjukkan, mari kita buka Facebook ya. Kita punya Facebook, kemudian saya pegang seperti ini, siaran langsung, kemudian menghadirkan berapa itu? 15 orang. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, punya temannya sendiri-sendiri, punya fansnya masing-masing. Kalau setiap orang yang punya HP gitu, kemudian itu menyampaikan diri, satu orang 15, kalau 10 orang jamaah ngaji kita tambah berapa? 150 orang. Belum yang ini, yang sentral ini. Jadi saya lihat selama 2 tahun pandemi sekolah kita proses belajar mengajarnya itu sudah pakai daring. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai terjadi seperti Nokia. Jangan sampai terjadi di persyarikatan ini seperti Nokia. Kelihatannya kita di dunia pendidikan itu hebat, kita ini besar begitu ya. Saya di Sidoarjo itu punya sekolah poro. Kalau bangunan itu sudah ada apa-apanya, kita menghabiskan 6 miliar. Merenovasi dan kemudian ada yang bangunan baru. Muridnya 9, utang bunga berjalan, angsuran mulai berjalan. Muridnya dari 9 kemarin naik menjadi 20. Wah, teman-teman senangnya luar biasa. Naik jadi bodoh dari 9 ke 20, naik 200% lebih. Iya, naik 200% lebih. Aku sibuk. Gaji gurunya dari PDN belum angsurnya, coba bayangkan. Jadi Bapak sekalian, mari kita berpikir, oh ini ada Pak Halim, orang yang ngerti entrepreneur. Mari kita bikin sosiopreneur, kepala sekolah mesti ngerti bagaimana jual sekolah. Mestinya ketika market itu ada, kita harus jualan sekolah dulu, sehingga apa? Ketika bangunan sudah jadi, kita sudah dapat muridnya. Bangunan sudah jadi lah kayak boleh murid, sudah harus langsung pokok bunga. Apa nggak nangis? Jadi jangan saya, persyarikatan ini butuh orang-orang hebat yang kemudian bisa setidaknya kalau tidak punya kompetensi yang linear, kalau punya 4, mengurus dengan serius, fokus, terus menerus, insya Allah akan ada jalan. Amanahnya diambil, kemudian karena apa baca sekalian? Perubahan di luar itu sangat cepat. Maka kemudian anak-anak sekarang kan selalu kita dengan pantas piknik kurang itu katanya. Jadi piknik itu ternyata penting. Lalu kemudian kita disuruh fantasi tadi kan begitu kan? Kita ini disuruh berjalan di pabrik dan jangan sekedar berjalan. Waktu fadilah, cari karunia Allah. Kita mau cari apa sekarang? Mau cari pengalaman ngurus sekolah boleh, mau cari ngurus masjid. Panjenengan kan perlu berjalan kan? Berjalan secara fisik ke Seragen sana, Masjid Raya, ke Jogokarian, dan sekarang baru saja. Saya juga mohon maaf kalau kemudian kalau berjalan secara fisik itu kan mahal. Berjalan secara ini lah dari
Saya terus terang punya pengalaman begini kemarin. Kita mau raker, kita tuh mau raker. Teman-teman, ayo survei dulu nyari hotel itu ya Allah. Survei nyari hotel, berenang, dulu raker biayanya besar. Terus sekarang nyari hotel itu cukup lewat ini saja kan? Bahkan kamar-kamarnya dalamnya, kamar mandinya hotel itu seperti apa itu sudah kelihatan. Tinggal kemudian oh cocok ya, harganya cocok, oke, sudah. Jadi semua biaya itu dibahas. Bapak sekalian, dengan hanya pakai ini, Ustaz Adi Hidayat Agri itu punya jamaah lebih dari 3 juta. Jamaah ngajinya itu lebih dari 3 juta. Makanya kemudian kalau kita mau belajar bagaimana mengelola lazismu itu nanti tidak ada sekat lagi, mau KLL, mau wilayah, mau daerah, semuanya punya peluang yang sama. Untuk apa? Untuk meraih potensi ZIS di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalau apa? Kalau kita mau memanfaatkan ini, biasanya kalau lazismu wilayah Jawa Timur buka kantor lazismu di Bogor, oh pasti bermasalah karena bukan wilayahnya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya lobby teman saya, teman kuliah yang punya fans banyak, yang punya fans banyak itu naik gak ganteng, dia cantik gitu. Kebetulan beliau dosen, fans yang banyak. Mbak, tolong saya dibantu ngurus lazismu, jangan jualan program korban, nanti posternya, flyernya saya mau masuk. Jangan cuma pasang saja di status WA jenengan, atau jenengan kirim WA ke teman-teman, apalagi ke mahasiswanya jenengan. Jadi dosen sudah 30 tahun lebih, tentu mahasiswanya banyak. Alhamdulillah berhasil bisa menghadirkan puluhan juta. Saya dengan jamaah lebih dari 3 juta Ustaz Adi Hidayat malah fundraising untuk Palestina itu dapatnya 30 miliar hanya dalam waktu sepekan. Dia tinggal ngomong saja lalu ini sudah menyebar langsung ke 3 juta orang. Maka kalau mau masjid Tawakal namanya, masjid kita ini jamaahnya besar itu. Apalagi nanti ada Pak Yoto, pakai direkam, teman-teman semua mengendorse, mendorong, pakai akun medsosnya sendiri, disiarkan langsung dan ajak, yang penting itu ajak istiqomah tadi loh, terus menerus. Oh pokok nek Jumat pagi mesti nek masjid Tawakal ono sing ngaji nanti kemudian dia akan menghadirkan terus seperti itu. Yang penting apa? Yang penting itu istiqomah tadi itu, nanti akan ditunggu banyak orang. Lazis sudah perjuangan 30 miliar sama seperti yang didapat oleh Ustaz kita, tapi butuh waktu 2 bulan, butuh pasukannya ribuan orang. Katanya ada 700 kantor seluruh Indonesia. Kalau satu kantor diisi 10 orang berarti kan 7.000. Ustaz tidak sendiri hanya dalam seminggu dapat 30 miliar. Karena apa? Karena memanfaatkan teknologi. Saya tadi berharap itu di belakangnya ini, di belakang kita ini ada tulisannya Suri 5, nah, gitu Pak. Nanti ganti lagi lazismu. Di belakang bicara persis. Nggak bisa, tulisan itu akan terus terbawa. Apalagi kemudian di-share di medsos, terus kemana-mana tulisan. Jadi backdrop belakangnya jangan dibiarkan kosong. Ini media yang efektif untuk apa? Untuk kita mengkampanyekan bagian dari marketing.
sudah jam 6. Jadi pada saya kita ini punya jargon berkemajuan, tapi sekali lagi agar itu tidak menjadi hoax, agar itu tidak menjadi kebohongan publik, maka mari kita buktikan bahwa langkah-langkah kita itu betul-betul berkemajuan. Agar betul-betul kemajuan itu, maka mari kita betul-betul waltandur nafsu man qaddamat selima. Kalau kita selalu memikirkan langkah-langkah ke depan kita ini mau apa ya? Untuk masjid jelas. Wah, ini ke depan masjid kita ini menjadi era nyaman, kan gitu kan? Kita menghadirkan kebermanfaatan. Jadi Pak sekalian, tadi nanti ibu-ibu jangan pulang dulu ya. Nanti Mas Malik bisa minta tolong Mas Malik, tolong dicari Mas Budi. Tadi di mobil ada konten bisa dibagi jamaah ibu-ibu dan ada adik kecil-kecil. Luar biasa, ada adik kecil ini dari subuh datang ke sini. Pak sekalian, kita menghadirkan amanah. Ini terakhir saya terus terang ingin sampaikan kepada panjenengan, amanah kurban yang diberikan ke Lazis Jawa Timur sampai sekarang kita masih punya stok korban. Kalau rendahnya sudah habis, kayaknya kemarin sudah habis. Untuk apa? Karena apa? Karena Lazis UPP mengusung kurbanmu untuk inovasi ketahanan pangan. Saya terus terang sampaikan ke teman-teman dan mudah-mudahan tersinggung. Kalau untuk ketahanan pangan, namanya tahan itu ya harus lama kan? Manfaatnya harus lama, setidaknya sampai tahun depan. Kalau dulu teknologinya itu dijemur. Kita kan dulu pernah mengenal dendeng kan? Itu dendeng itu dijemur. Bumbu dendeng itu sekaligus pengawet, kan ada gulanya, ada garamnya, itu pengawet itu. Apalagi kemudian dijemur, teknologi pengawetan yang paling sederhana, paling murah, karunia sinar matahari dijemur, itu teknologi pengawetan. Saya pernah keliling di pinggir-pinggir itu, dulu namanya ikan pirex itu. Orang sini nyebutnya ikan pirex. Mau saya pakai untuk pakan ayam, untuk tepung ikan. Teknologinya apa? Dijemur. Tapi kalau daging 45 ton mau saya jemur gimana? Kan tidak mungkin. Maka kemudian saya buka, kita kalengkan. Karena apa? Karena kita kadung menjanjikan ke publik bahwa korban yang menjadikan kita ini akan menjadi ketahanan pangan. Tapi sekali lagi, tidak semua bahan yang mencetuskan itu saja itu juga tidak kemudian serius. Untuk apa? Untuk mewujudkan itu. Jadi kalau kita sudah meneguhkan berkemajuan, kalau berkemajuan itu harus selalu di depan. Kita harus selalu menjadi trendsetter, bukan pemulung. Kita harus selalu menjadi leader. Maka apa sekalian, harus kita menghadirkan hal-hal yang baru, yang inovatif. Nah niru ya, saja niru plak kira-kira di ATM lah, dikasih model-model dikit. Supaya senantiasa di depan, sekali lagi kita harus bersandar waltandur nafsu man qaddamat selima. Kalau selalu begitu, maka insya Allah kita akan senantiasa hadir paling depan. Sekolah kita tidak ketinggalan, rumah sakit kita tidak ketinggalan, masjid kita tidak ketinggalan, dakwah kita tidak ketinggalan. Sekarang ini cepet-cepetan banter-banteran. Karena apa saya akan terjadi, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
yang mustahil menjadi nyata ketika apa? Ketika kita menjadi orang yang sangat cepat terhadap setiap kebaikan. Kalau langkah-langkah kita yusari'una fil khairat, dan kemudian seluruh yang tidak mungkin, yang mustahil itu kita mohonkan kepada Allah. Karena apa? Karena yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi begitu hanya Allah. Maka para jamaah sekalian, mimpi-mimpi besar jangankan seperti ini, saya yang lebih besar dari insya Allah akan mengabulkan. Kuncinya sekalian, mari kita semua menjadi agen. Kita semua kan hampir semua, terutama yang punya HP, sesekali buat jenengan itu foto pelafonnya. Karena apa? Karena setiap orang itu punya teman yang orang lain nggak kenal. Teman saya jangan nggak kenal, temannya jangan saya nggak kenal, dan orang itu akan mudah memberikan infaknya itu kepada orang yang dia kenal dekat. Buktinya apa? Buktinya saya ini punya teman di HP saya itu ada 2000 nomor kontak. Tapi ketika saya sodori program-program lazismu yang tidak pakai dekat dengan saya itu nggak respon. Yang sangat dekat dengan saya itu selalu merespon, sehingga kemudian kita bisa membangun silaturahim itu bisa konvensional seperti ini, bisa menghadirkan lewat medsos. Seperti Agim setiap pagi istiqomah, setiap pagi Agim menyapa jamaahnya, dan kemudian saya lihat, coba jangan lihat kalau pas ngaji langsung itu yang komen, terutama yang like, kasih jempol dan hati, itu keluarnya nggak satu-satu, keluarnya brul, bayangkan jamaah jutaan kemudian mencet like dengan tempo yang sama dan waktu yang sama, maka keluarnya itu banyak. Kalau saya lihat sekali lagi sudah ada contoh di luar, ada keteladanan yang kita ini sebetulnya sudah tinggal mengatm saja. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita Allah akan memberikan pikiran dan hati kita ini terbuka, gitu ya. Artinya kita bisa menerima kebaikan, kelebihan di luar, kemudian kita bisa menangkapnya dan kemudian bisa untuk memperbaiki langkah-langkah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh tertinggal. Mohon maaf kalau kita menjadi orang yang pekuh, yang tertutup, pokoknya insya Allah perjalanan hidup kita ini tidak akan ada pengalaman dan pengetahuan. Saya kira itu saya sampaikan, sudah jam 6:07. Tadi mulainya jam 6:18. Barangkali ada yang mau disampaikan tentang lazisme. Saya terus terang juga merasa tidak nyaman ya. Begitu datang di sini dalam masjid kayak gini gitu, dan pasti butuh dana yang banyak, terus lazis juga bisa bantu. Itu saja saya tidak nyaman. Itu saja saya sudah merasa sangat tidak nyaman. Maka ketika saya sampaikan, barangkali ada teman-teman kita biasanya kalau untuk masjid itu para muzakitur atau enteng kan kalau untuk masjid. Mudah-mudahan ada donaturnya tadi. Moga bapak sekalian, barangkali ada yang mau disampaikan. Mungkin dibantu kan? Oh, langsung saja. Ada? Enggak ada? Cukup deh. Mari kita tutup kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah. Sekalian, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya kekuatan, pertolongan, sehingga perjalanan kita sampai kelak menghadap Allah dalam keadaan iman dan Islam yang kokoh
dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan pertolongan dan kekuatan yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, kita bisa menunaikan amanah yang kita sedang dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi hab lana shalihin. Rabbi hab lana shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.